Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian tetap semangat mengikuti pelajaran di pagi hari ini dan tetap diberi kesehatan selalu. Untuk materi kali ini, Ibu akan menyampaikan tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralisme, kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia baik suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain menunjukkan bahwa Indonesia itu mempunyai banyak macam-macam perbedaan atau yang dinamakan dengan pluralisme masyarakat Indonesia. Anak-anak bisa melihat berbagai macam tempat ibadah yang ada di Indonesia. Bisa dilihat di gambar, ada masjid, ada gereja, ada wihara, dan ada pura. Yang pertama, pluralisme di Indonesia yaitu perbedaan agama. Di bawah ini adalah contoh dari gambar masjid, tempat ibadah umat agama Islam. Ini ada wihara sebagai tempat ibadah umat agama Buddha. Ada gereja sebagai tempat ibadah umat Protestan dan Katolik. Ada kelenteng sebagai tempat ibadah umat Konghucu. Yang kedua yaitu pluralisme pada perbedaan budaya. Menurut Kuncoro Ningrat, bahwa kata kebudayaan berasal dari Sanskerta budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau kekal. Culture adalah kata asing yang berasal dari bahasa Latin colere yang berarti mengolah, mengerjakan, dan terutama berhubungan dengan pengolahan tanah atau bertani, memiliki makna yang sama dengan kebudayaan yang kemudian berkembang maknanya menjadi segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam. Menurut Kuncoro Ningrat, budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan kepunyaan dengan belajar. Menurut Taylor, budaya ialah suatu keseluruhan yang kompleks meliputi kepercayaan, kesusilaan, seni, adat, istiadat, hukum, kesanggupan, kebiasaan, yang dipelajari oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. Menurut Linton, budaya merupakan keseluruhan dari sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat. Menurut sosiolog Heinemann, terdapat 3 wujud budaya yaitu gagasan, tindakan, dan karya. Gagasan atau wujud ideal kebudayaan merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak atau tidak nyata, tidak dapat diraba atau disentuh. Yang kedua, aktivitas tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat yang disebut juga dengan sistem sosial. Artefak atau karya. Artefak wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Kuncoro Ningrat terdiri 7 unsur kebudayaan dapat membantu kita lebih memahami secara nyata tentang kebudayaan. 7 unsur tersebut adalah A. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat produksi, transport, dan sebagainya. Yang B. Mata pencaharian, ada yang pertanian, sistem produksi, ekonomi, dan distribusi. Yang C, sistem kemasyarakatan, sistem kekerabatan, organisasi politik, hukum, dan perkawinan. Yang D, bahasa, bisa lisan dan tertulis. Yang E, kesenian, seni rupa, seni suara, seni gerak, dan lainnya. F, sistem pengetahuan. G, religi, dan sistem kepercayaan.
Banyak hal yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia, contohnya perbedaan kerajinan masyarakat pegunungan dan pesisir. Bisa dilihat di gambar, ada gambar topi dari rotan, yang sebelah adalah gambar kerajinan dari hasil laut. Yang ketiga, perbedaan suku bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Yang keempat, perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Di sini ada berbagai pekerjaan baik sektor formal maupun non formal. Pekerjaan sektor formal adalah pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi baik pemerintah maupun swasta, para karyawan perusahaan, pegawai kantor bank, nama suku, bangsa, dan daerah asal. Di sini kalian bisa melihat gambar, ini adalah aktivitas dari sebuah pekerjaan, seorang dokter, ini seorang pedagang, dan ini seorang guru. Tugas untuk kalian yang pertama adalah sebutkan nama suku, bangsa, dan daerah asal. Yang kedua, carilah contoh wujud kebudayaan yang terdapat di lingkungan tempat tinggalmu. Kiranya hanya ini anak-anakku, semoga kalian bisa dimengerti, bisa dipahami, dan dilaksanakan dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.